Halo teman-teman, inilah penampakan pintu biasa di gubuk saya. Setelah saya bosan ingin saya rubah menjadi pintu dorong atau pintu geser maksud saya. Apakah berhasil? Simak videonya sampai selesai. Di sini awal mula saya copot dulu ya bagian handle kunci yang terpasang karena ini sudah tidak dipakai lagi, dan ini kebetulan bapak saya dulu buat ada dinamakan manisan pinggirannya untuk plepet papan bagian tengah. Ini saya ratakan agar nanti tidak gasruk di frame di pintu dorongnya. Kemudian untuk bagian bawahnya sengaja kita kasih lubangan seperti ini biar nanti untuk pemasangan pen yang di bawahnya agar tidak goyang-goyang ke sana kemari. Karena alat saya sedang tidak baik-baik saja, maka saya gunakan alat tradisional yaitu tatah, dan sinilah skill tukang saya diuji. Hasilnya seperti ulang langi, tapi tidak apa-apa karena ini dipakai sendiri, jadi tidak ada komplain dari tuan rumah. Dengan pasah yang pesonya sudah menyampar paku sering kali, ini menjadikan estetika ataupun tekstur dari urat kayu itu sendiri. Seperti itulah kira-kira. Kalau alat punya bapak dipegang sama anak ya rusak semuanya. Tapi tidak apa-apa, karena ilmu itu sangat mahal ya. Jadi sebisa mungkin saya belajar mendapatkan warisan dari bapak saya yaitu skill nukang. Tapi ya untuk saya sendiri itu masih sangat belum mampu mengimbangi dari skill nukang bapak saya. Untuk selanjutnya ini kita pemakaian baut untuk gantungan besi di atas. Maksud saya itu ya bahannya seperti itu, sampean bisa lihat sendiri. Ini menggunakan baut sekitar 7 cm ya, ini baut Alderon kalau nggak salah. Untuk selanjutnya kita pemasangan. Karena untuk pemasangan ini saya cuman mengandalkan barang bekas dulu ya, sisa pemasangan yang awal. Jadi saya sengaja tidak beli dan saya buat sendiri untuk gantungannya di rel slidingnya nanti. Ini hasil karya sendiri, jadi kalau tidak seperti buatan pabrik ya mohon dimaklumi. Sementara ini sudah terpasang, lanjut kita ke pemasangan pengaitnya di bagian tembok ya. Ini memakai dinabol, dan di sini saya sedang lakukan pengepasan, mengaplikasikan waterpass. Apakah nanti miring atau tidak itu tergantung waterpassnya. Di sini lanjut saya bor bagian tembok untuk pemasangan dinabol. Usahakan kuat ya. Untuk bracing ataupun besi yang menempel di tembok dan dipasang baut untuk gantungan rel slidingnya, sengaja saya tidak memakai yang bawaan pabrik karena space antara daun pintu sama tembok itu sangat rapat ya, jadi nanti takutnya gasruk daun pintu sama temboknya. Jadi ini saya buatkan sendiri dari siku bekas yang saya las, jadi agak renggang agar saat dibuka ataupun ditutup tidak menyerempet tembok dan menghasilkan goresan-goresan ya. Lanjut kita tempelkan usuk ukuran 6x4 di bagian frame pintu yang lama supaya daun pintu sliding yang baru bisa mentok dan rapat, agar tidak ada celah sedikit pun dari luar ataupun dalam, juga kelihatan estetik. Untuk pentokan roda rel slidingnya agar saat didorong tidak bablas, ini saya buatkan sendiri karena yang lama ini sudah rusak ya, jadi sudah tidak bisa kencang. Untuk kancing yang baru ini memakai plastik strip dan baut 12 ya. Ini tinggal kita kencangkan saja, dan ini pemasangan kondisi pintu terbuka agar tidak terkena kaki, nanti pintu tidak bisa full terbuka ya. Ini kira-kira seperti ini sudah bisa mentok. Ya kira-kira seperti ini teman-teman hasilnya dari pintu dorong biasa dirubah menjadi pintu sliding door ala-ala orang kaya dan rumah-rumah mewah ya. Tapi ini hanya gubuk biasa, jadi ya seperti itulah hasilnya. Siapa tahu bisa buat referensi kalian semua yang ingin memasang dengan cara sesimpel ini.
Setelah terpasang kira-kira seperti ini tampak luar, tinggal kasih cat sedikit nanti kita di bagian daun pintunya. Untuk di gawangan yang pintu lama pun kita kasih tambahan papan kayu tipis ya, agar bisa rapat. Ya seperti inilah kira-kira pemasangan sliding door ala tukang abal-abal, memanfaatkan barang sisa. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.